Langkah pertama, kalian harus search Amoy Channel. Setelah itu klik Amoy Channel, buka playlist, dan klik Amoy Edukasi, dan putar video yang ingin kalian tonton. Assalamualaikum Sobat Amoy. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Apakah kalian masih ingat apa itu jaringan? Betul sekali. Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk, fungsi, dan sifat yang sama. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang bersifat embrional, yang artinya sel-selnya itu aktif membelah diri dengan cara mitosis untuk menambah jumlah sel tubuh pada tumbuhan. Menurut asalnya, meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan menurut letaknya, meristem dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, lateral, dan interkalar. Meristem primer yaitu jaringan muda yang asalnya dari perkembangan sel embrionik atau sel yang masih aktif membelah. Jaringan meristem primer ini biasa terletak di ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem sekunder yaitu jaringan yang asalnya dari jaringan dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya tetapi kembali menjadi embrional. Jaringan meristem sekunder biasanya terletak antara xilem dan phloem. Meristem apikal atau meristem ujung adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian ujung batang tumbuhan. Meristem ini menjadikan pertumbuhan primer dengan bertambah panjangnya akar dan batang tumbuhan. Jaringan yang terbuat dari meristem apikal disebut jaringan primer. Meristem lateral atau meristem samping merupakan jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpainya meristem lateral. Meristem ini penghasil pertumbuhan sekunder. Meristem lateral menjadikan organ semakin melebar ke arah samping. Meristem interkalar atau meristem antara adalah jaringan yang adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Jaringan yang terbentuk adalah jaringan primer. Nah, setelah kita membahas jaringan meristem atau jaringan muda, kita beralih ke versi dewasanya yang namanya jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Epidermis atau jaringan pelindung. Seperti halnya dengan kulit manusia, epidermis berfungsi sebagai security yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Sel-sel di jaringan epidermis ini bisa berkembang menjadi alat-alat tambahan lain untuk tumbuhan loh. Di antaranya adalah stomata, trikoma, spina, buliform, sel kersik, dan filamen. Parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim disebut juga dengan jaringan dasar karena jaringan parenkim menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Jaringan parenkim ini dapat ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong. Sesuai dengan namanya, jaringan penyokong ini membantu tumbuhan untuk bisa berdiri kokoh. Secara spesifik, jaringan penyokong fungsinya untuk menguatkan batang dan daun supaya tegak, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Organ tumbuhan yang masih aktif pertumbuhannya disokong oleh kolenkim. Sementara, jaringan yang sudah berhenti pertumbuhannya disokong oleh sklerenkim. Jaringan pengangkut atau fasikuler. Jaringan permanen terakhir yang gak kalah penting selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan ini mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lainnya.
Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua, yaitu xilem dan phloem, di mana xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, dan xilem mengandung sel-sel parenkim. Sedangkan phloem berfungsi menyalurkan zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.